Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Dewan Guru. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya CGP Nia Rosmiati, SPD dari Kabupaten Barito Kuala, Angkatan 6. Nah, untuk hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang sudah diterapkan di SDN Sukaramai. Untuk yang pertama, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan yang ada di sekolah kita. Nah, pentingnya budaya positif yaitu sebagai pengemban budaya positif dapat menumbuhkan intrinsik dalam diri anak untuk menjadikan pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta yang berakhlak mulia. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma dengan teori kontrol. Kontrol itu yaitu pengendalian tingkah laku manusia. Nah, disiplin positif, saya mengambil beberapa dari pemaparan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menerapkan disiplin positif itu kuncinya adalah di dalam dari diri kita sendiri dulu diawalinya. Karena dari perubahan dari awal, perubahan dari diri kita, lalu kita bisa menerapkan atau mengibaskan kepada orang lain. Jika memang dari diri sendiri belum menerapkan disiplin positif itu, maka diterapkanlah dari faktor dari luar, yaitu tadi penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, itu dari pemaparan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin diri, bagaimana cara kita yaitu mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, khususnya kita sebagai pendidik, tujuan untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri dan berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, disertai memiliki motivasi secara intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang intrinsik ini adalah motivasi yang perubahan dari dalam diri anak atau peserta diri kita, bukan dari faktor dari luar. Nah, khususnya kita karena sudah masuk di kurikulum merdeka yang dikhususkan guru kelas 1 dan 4, dan termasuk juga profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila di sini ada 6 poin, yaitu pertama ada sikap mandiri yang dibangunkan, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dari nilai ke-6 profil pelajar Pancasila ini, nilai-nilai kebajikan yang disepakati itu bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai ini merupakan payung besar. Nah, payung besar itu maksudnya inti dari perubahan sikap untuk budaya positif itu tadi. Jadi dari sikap dan fondasi dalam kita berperilaku, khususnya kita mengambil profil pelajar Pancasila yang digunakan dalam kurikulum yang baru. Nah, untuk mewujudkan budaya positif tadi berarti ada beberapa motivasi yang harus dipacu. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama yaitu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi tipe manusia yang motivasi untuk yang pertama ini, dia melakukan motivasi itu akan menanyakan kepada dirinya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, motivasi ini yaitu bersifat eksternal. Jadi eksternal ini pengaruh dari luar, fisik, psikologis atau kebutuhan diri. Jadi dia menanyakan, dia melakukan perubahan motivasi itu karena perubahan dari luar. Nah, untuk motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi perubahan dari motivasi diri seseorang, dia mau melakukan perubahan pada dirinya karena mau mendapatkan imbalan, mau mendapatkan penghargaan, mau mendapatkan pengakuan dari orang. Nah, biasanya pertanyaan yang dimunculkan pada dirinya yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Biasanya mereka mau mendapatkan imbalannya, ya, umpan baliknya apa yang saya dapatkan. Nah, bentuk motivasi ini melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini, jadi pada perubahan perilakunya itu dia berdasarkan dari jalan dirinya sendiri. Jadi dia melakukan beberapa kegiatan budaya positif atau motivasi yang untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, apa yang mereka inginkan dan mereka percayai nilai-nilai yang akan didapatkan pada sekitarnya. Motivasi yang terbentuk dari disiplin positif yang bersifat internal bukan eksternal. Jadi mereka tuh sadar diri sendiri bahwa perubahan itu mulai dari dirinya sendiri, bukan dari faktor dari luar. Nah, kita sebagai khususnya sebagai pendidik, untuk yang motivasi yang perlu kita tanamkan yaitu adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nah, dari yang motivasi tadi yang ada beberapa juga kita terapkan yang ada di sekolah. Nah, ini biasanya ya, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu di sini ada murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar imbas kesalahan. Nah, biasanya kalau dari guru konsekuensinya apa? Murid atau anak belajar taat peraturan. Terus restitusinya apa? Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi dari perbedaan yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Murni dari Wali kelas 1. Menurut pendapat saya tentang budaya positif yang sudah diterapkan di sekolahan SDN Sokramai sudah baik. Menerapkan kesepakatan kelas yang kita buat bersama antara murid dengan guru. Yang kedua itu menerapkan lab, lihat sampah, ambil sampah, dan buang sampah. Merupakan aksi nyata yang kita terapkan di SDN Sokramai, yang hasilnya berdampak membuat lingkungan sekolah menjadi lebih bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.